Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Tangannya semakin tinggi ya. Coba, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, bagus. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, ibu absen dulu ya. Kaisa, Hadiro ya, kalau ya. Ila, ya. Alhamdulillah ya, semuanya pada berangkat. Nah, kalian pada tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya betul, kita akan belajar SKI tapi materi ya pintar semuanya. Berarti tadi malam ada belajar ya, pintar. Nah, udah bawa bukunya kan? Silakan bukunya dan pensil kita persiapkan. Nah, bukunya kan ada satu, jadi 2 orang 1 buku ya. Kita bareng-bareng. Bukunya dibuka ya, buku tulisnya untuk persiapan barangkali ada hal-hal penting yang akan ibu sampaikan sehingga dengan mudah kalian catat. Buka buku paket halaman 52. Apa sudah kedua semua? Ya. Nah, kita akan belajar tentang Fathu Mekah. Anak-anak ada yang tahu Fathu Mekah itu apa? Nah, kita Fathu Mekah yaitu terbukanya kota Mekah. Ya, ibu tulis dulu. Nah, Fathu Mekah merupakan terbukanya Mekah. Kalian tahu sebab-sebab Fathu Mekah itu apa? Enggak. Sebab-sebab Fathu Mekah yaitu dengan adanya pengingkaran perjanjian Hudaibiyah. Sebelumnya, perjanjian Hudaibiyah pada tahu nggak apa itu? Belum tahu ya? Perjanjian Hudaibiyah yaitu perjanjian antara kaum muslimin Madinah dengan kaum kafir Quraisy. Isi perjanjian Hudaibiyah yaitu siapa saja diizinkan bergabung di salah satu kubu, baik suku Khuza'ah yaitu kubu Nabi Muhammad maupun suku Bakar, kubu dari kaum kafir Quraisy. Nah, sayangnya perjanjian Hudaibiyah itu diingkari oleh suku Bakar. Pada malam hari, suku Bakar datang menghampiri suku Khuza'ah sehingga membuat suku Khuza'ah panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan diserangnya suku Khuza'ah, ketua dari suku Khuza'ah itu melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan adanya penyerangan itu menyebabkan terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Nah, coba dari penjelasan ibu tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, ada yang bisa menjelaskan kembali secara ringkas? Coba angkat tangan, ayo. Ada? Ada nggak? Ayo, ibu pengen Kesa? Nggak apa-apa. Ayo, tadi ibu bilang apa? Pengingkaran perjanjian Hudaibiyah suku Libya. Bakar Ya. diserang suku Hudaibiyah pada malam hari, lalu suku Hudaibiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu memicu terjadinya Fathu Mekah. Nah, ya itu betul. Apakah Mbak Ila bisa menyempurnakannya? Pengkhianatan Hudaibiyah suku Bakar menyerang suku Khuza'ah pada malam hari, lalu suku Khuza'ah melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal itu memicu terjadinya Fathu Mekah. Nah, betul ya. Hal itu merupakan sebab-sebab terjadinya peristiwa. Ya. Nah, coba dibaca teks atau naskah tentang peristiwa Fathu Mekah halaman 53 sampai 54 ya. Silakan dibaca terlebih dahulu.
sudah dibaca semua kan? Sekarang kalian sudah tahu berarti ya tentang kronologi terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Kronologi secara singkatnya ya, itu Nabi Muhammad setelah kemah memasuki pintu Makkah dan dilihatnya tidak ada orang dan tidak ada perlawanan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad mengucapkan ucapan Alhamdulillah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya dibagi menjadi empat kelompok sekaligus 4 arah, yaitu pasukan yang pertama Zubair bin Awam itu diperintahkan Nabi memasuki kota Mekah dari utara. Lalu yang kedua Khalid bin Walid diperintahkan Nabi memasuki kota Mekah dari bawah. Yang ketiga Sa'ad bin Ubadah itu dari barat. Yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah masuk dari atas gunung Uhud. Nah, setelah itu Nabi mengumpulkan pasukannya dan menyampaikan pengumuman. Isi dari pengumuman tersebut yaitu barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya maka dia aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Namun setelah pengumuman tersebut, di tengah perjalanan satu pasukan Nabi dihadang oleh satu kaum kafir Quraisy, sehingga hal itu terjadi pertumpahan darah yang mengakibatkan 2 kaum muslimin itu gugur mati syahid dan 22 kaum kafir Quraisy meninggal. Dan setelah itu kota Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, itu gambaran singkatnya tentang kronologi peristiwa Fathu Makkah. Nah, anak-anak lihat ya, di sini ada apa? Ada gambar apa aja? Mekah, Ada Mekahnya ya. Ada gunung ya, betul. Sekarang Ibu jelasin lagi menggunakan gambar ini ya. Ini gambarnya secara nyata, jadi kan kalian bisa melihatnya secara utuh. Nah, ini kan Nabi Muhammad setelah kemah masuk nih ke kota Mekah. Setelah masuk ke kota Mekah, tidak ada perlawanan, sehingga menyuruh pasukannya untuk masuk juga ke kota Mekah. Ini dibagi menjadi 4. Ada yang dari utara, ada yang dari barat, ada yang dari bawah tanah, ada yang dari atas gunung. Dan ada satu pasukan Nabi yang dihadang oleh satu pasukan kaum kafir Quraisy, sehingga terjadilah pertumpahan darah. Nah, pertumpahan darah itu kaum kafir Quraisy yang mati ada berapa? 22. Ya, kalau kaum muslimin yang gugur syahid ada 2. Ya, pinter. Coba sekarang Ibu bertanya, dari peristiwa Fathu Makkah ini ada berapa kelompok dari kaum muslimin? 4. Diketuai oleh kelompok siapa saja? Iya, Zubair bin. Ada. Yang kedua Khalid bin Walid. Yang ketiga Sa'ad bin Ubaidah. Yang keempat ya, sekarang coba perwakilan satu anak ada yang maju untuk menjalankan APE ini dan satunya membacakan ceritanya. Siapa? Giliran ya. Tadi yang pertama membaca siapa? Mbak Iksa ya. Sekarang Mbak Ila. Ayo Mbak Ila maju sini. Nanti Ibu Guru dampingi ya. Nih. Ya. Coba dibaca. Ya, setelah melakukan kemah, ya,
Setelah mengadakan kemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap memasuki kota Mekah. Ini sesampainya di kota Mekah, Nabi Muhammad mendapati kota Mekah yang sepi dan tidak ada perlawanan dari kaum kafir ya, kaum kafir Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad menyuruh dari sini di jalan, menyuruh empat kelompoknya memasuki kota Mekah dari utara. Yang pertama siapa? Zubair bin Awam masuk dari mana, Mbak Ila? Dari utara. Ya. Yang kedua pasukan Khalid bin Walid dari bawah tanah. Coba Mbak Ila pegang yang ini. Pasukan yang ketiga dari mana, Mbak Aisyah? Dari barat. Yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Pasukan yang keempat siapa, Mbak? Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, setelah itu ada satu pasukan Nabi yang dihadang. Pasukan siapa itu? Coba dibaca yang ini. Pasukan siapa itu? Khalid. Ya, pasukan Khalid. Ini coba Mbak Ila pegang. Yang ini pasukan Khalid. Ini Mbak. Khalid dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Yang menghadang siapa kaum kafir Quraisynya itu? Diketuai oleh Khalid bin Walid itu dari kaum muslimin. Ini kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh ini kaum kafir Quraisy itu menghadang nih, sehingga terjadinya pertumpahan darah. Nah, sebelum adanya peperangan, Nabi membacakan pengumuman. Isi pengumumannya itu apa, Mbak Ila? Coba bacakan. Yang halaman 53, Mbak. Ya, dibalik lagi. Ini. Coba dibaca. Barang siapa yang memasuki rumah, maka dia aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya, maka dia aman. Ya, yang ketiga, Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Nah, itu. Setelah pengumuman, terjadinya peperangan. Peperangan itu karena kaum kafir Quraisy menghadang kaum muslim di Ka'bah dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena atas itu Allah kaum muslimin dapat menaklukkan kembali kota Mekah. Berhubung ada suara azan, kita berhenti terlebih dahulu ya sambil mendengarkan azan. Nah, seladan ada yang tahu kan bacaan doa seladan? Ya, sekarang kita berdoa ya. Salam hati. Nah, terima kasih ya Mbak Ila sama Mbak Kesha. Silakan duduk kembali ke posisinya masing-masing. Nah, dari terjadinya peristiwa Fatu Mekah ini ada nih pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran yang dapat kita ambil, ada yang tahu? Ya, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kejahatan bisa kita lawan. Kita lawan dengan kerjasama yang baik dan atas pertolongan Allah, sehingga kejahatan itu dapat kita musnahkan. Dari peristiwa Fatu Mekah ini dan dari pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Baik, sekarang Ibu beri kesimpulan pada pelajaran hari ini ya. Ditulis ya. Kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu
peristiwa Fathu Mekah terjadi karena pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Pengkhianatan itu dilakukan oleh suku Bakar yang menyerang suku Khuza'ah. Nah, sehingga hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Nah, dalam peristiwa Fathu Mekah itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok Zubair bin Awam, yang kedua Khalid bin Walid, yang ketiga Sa'id bin Ubadah, yang keempat Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, tapi ada nih satu kaum Quraisy yang menghadang Nabi Muhammad, sehingga itu menjadikan pertumpahan darah yang mengakibatkan 2 kaum muslimin gugur syahid dan 22 kaum kafir Quraisy itu meninggal. Nah, setelah terjadinya peperangan, alhamdulillah Mekah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin berbondong-bondong nih datang ke Ka'bah untuk mengucapkan syahadat. Nah, itu merupakan ringkasan pelajaran hari ini. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Kalau begitu pelajaran hari ini kita tutup ya. Jangan lupa itu halaman 54 itu ada soal ya, ada 5 soal. Silakan anak-anak kerjakan dan besok dikumpulkan ya. Jangan lupa nanti malam belajar. Bukunya ditutup semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran hari ini selesai. Silakan pulang ke rumah masing-masing dengan hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.